Eva Fadilah dapat hadir kembali menemani Anda dalam Breaking News hari ini mengenai era reformasi. Mari kita simak Breaking News hari ini selengkapnya. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan menuju ke arah perbaikan. Latar belakang terjadinya reformasi yaitu terletak pada ketidakadilan di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen dengan munculnya Orde Baru. Adapun penyimpangan serta penyelewengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pemerintahan Orde Baru. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru antara lain krisis moneter, politik, hukum, kepercayaan, dan sosial. Tuntutan dan agenda utama reformasi adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapus difungsi Angkatan Bersenjata RI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, dan menghapus KKN. Perkembangan politik pasca reformasi. Yang pertama yaitu masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa jabatan selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. B.J. Habibie merupakan wakil presiden dan juga presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan, yang terdiri dari ABRI, partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Reformasi pada bidang politik yang telah dilakukan pemerintahan B.J. Habibie adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pada tanggal 4 September 1999, dalam sidang Dewan Keamanan PBB, Kofi Annan mengumumkan bahwa 78% rakyat Timor Timur menolak paket otonomi luas yang ditawarkan oleh Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002, Timor Timur secara resmi merdeka dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Yang kedua, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Masa jabatan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selama 2 tahun. Abdurrahman Wahid dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 1999 melalui sidang umum MPR dan berakhir pada saat dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional pada tanggal 23 Juli 2001. Presiden Gus Dur didampingi Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri bekerjasama membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Yang ketiga, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Masa jabatan Megawati antara 2001 sampai 2004. Beliau menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Pengangkatan Megawati Soekarno Putri ini didasarkan pada TAP MPR No. 3 tahun 2001. Kabinet Megawati diberi nama Kabinet Gotong Royong pada tanggal 9 Agustus 2001. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, dan lain-lain. Keseriusan pemerintah untuk memerangi tindak pidana korupsi tercermin dari dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayahnya, yaitu tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah, jadi masalah yang berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2 provinsi yang rentan untuk melepaskan diri dari adalah Provinsi Aceh dan Papua. Untuk meredam keinginan melepaskan diri kedua provinsi tersebut, Presiden Megawati melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan disegregasi
dan memperbaiki persentase pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1B 2001 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, baik Provinsi Aceh dan Papua akan menerima 70% dari hasil pertambangan minyak bumi dan gas alam. Pemilu Indonesia 2004 berlangsung pada masa pemerintahan Megawati. Pemilu 2004 ini adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Yang keempat yaitu masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004, berakhir pada 2014. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu, yang dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa berakhirnya pada tahun 2009. Masalah disintegrasinya yaitu adanya masalah konflik di wilayah Aceh dan Papua yang tak kunjung usai. Pemerintah terus meningkatkan forum dialog ke tingkat internasional. Yang terakhir yaitu masa pemerintahan Joko Widodo. Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Joko Widodo memulai masa kepresidenannya dengan membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja. Sekian breaking news hari ini. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Zulfa Fadilah, izin undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.